معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema jasa ulama bagi umat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita jauh masanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tempo waktu 1400 tahun lebih dan jarak 100.000 kilo kira-kira, tetapi alhamdulillah lantaran peran para ulama, para wali, para ustadz, akhirnya akidah Islam, syariah agama, dan akhlakul Islam bisa sampai kepada kita semua. Dengan peran para ulama, kita bisa beragama Islam, kita bisa menjalankan sholat, kita bisa menunaikan zakat, kita bisa berhaji, dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sah kecuali kita juga berterima kasih kepada manusia karena telah berjasa menyampaikan Islam kepada kita. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak sah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada para ulama, kepada para kiai dan para guru-guru kita? Pertama, jika mereka telah wafat, kita ziarahi makam mereka dan mengirim doa kepada mereka. Itulah cara kita berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa membawa Islam kepada kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kalau mereka masih hidup, sowanlah kepada mereka, tetap ikuti akidah mereka, pengajian mereka, dan sambung hati dengan mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, hal yang patut kita sesali adalah jika hanya gara-gara masalah politik, hanya gara-gara masalah caleg, atau hanya gara-gara masalah pilihan presiden, ada 1-2 umat Islam yang salah arah. Mungkin dia mengaji ke Pak Gading, mengaji kepada Kiai Basori, dan seterusnya. Tetapi hanya gara-gara berbeda pilihan, lalu dia menyatakan putus hatinya dengan kiai itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sayang sekali, menang atau tidak pilihan kita dalam urusan berpolitik
tidak ada artinya dibandingkan putus hubungan atau kehilangan ulama itu sendiri. Sebab ilmu harus pakai sanad. Apa itu sanad? Riwayat yang mengaitkan kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan akidah kita, dasar syariat kita, serta cara kita sholat benar-benar berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mengabdi kepada ulama yang punya silsilah keilmuan. Ulama itu pernah mengaji kepada guru yang sebelumnya. Guru itu mengaji kepada guru yang sebelumnya. Guru itu mengaji kepada guru yang sebelumnya. Begitu juga seterusnya hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaji kepada ulama dengan sanad keilmuan yang jelas sehingga menyambung sampai Rasulullah, maka dapat dipastikan bahwa setiap amal yang kita lakukan merupakan ilmu yang asli terwarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya kedudukan ulama yang dimaksud pewaris Nabi ialah mereka yang secara turun-temurun mempunyai silsilah sanad ilmu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin dikatakan pewaris Nabi jika tidak mempunyai silsilah yang jelas sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengaji langsung kepada Rasulullah. Oleh karena itu, sejatinya bertemu ulama ibarat sahabat yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaji kepada ulama yang mempunyai sanad ilmu sampai kepada Nabi, bagaikan sahabat yang mengaji langsung kepada beliau. Hal itu bisa dibuktikan dengan bertemu langsung dengan para ulama, Kiai Gading, Kiai Basori, Habib Soleh, dan semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apapun yang mereka sampaikan pasti berdasarkan sabda Nabi, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk masalah sekecil apapun, contoh yang dilakukan sehari-hari, kita ikut kiai atau ulama yang biasanya membacakan surat Yasin dengan niat untuk dihadiahkan kepada orang tua yang telah meninggal. Sedangkan ada golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan itu bid'ah dan bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir juz 2 halaman 178 dalam riwayat Imam Baihaqi, baginda Nabi bersabda, "Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi faqra'uha 'inda mautakum." Barang siapa membaca surah Yasin secara ikhlas dan mengharap ridha Allah, dosa-dosanya akan diampuni. Maka bacakan surat Yasin di samping orang yang meninggal di antara kalian. Keterangan itu juga ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 26. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin, dihadiahkan untuk orang-orang yang meninggal di antara kamu. Namun kaum di luar sana, di luar ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan hadis ini adalah dhaif. Padahal pemimpin mereka, tokoh mereka, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Ar-Risalah As-Salafiyah halaman 36 justru menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ulama mengajarkan kita bersedekah dengan niat untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Tetapi ada orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan hal tersebut bid'ah dan tidak ada dalilnya. Padahal ajaran itu berdasarkan perintah Nabi yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, afala ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala, "Na'am." Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Kalau saya ingin mengadakan sedekahan,
pahalanya kami niatkan untuk ibu yang wafat. Bolehkah itu? Apakah ibu dapat pahala juga? Nabi menjawab, iya boleh, ibumu dapat pahala. Setelah mayat diberangkatkan ke makam, kiai-kiai kita menganjurkan untuk masak sekadarnya di rumah duka. Orang-orang yang pulang dari kuburan kita beri makan setelah mayat dikubur. Namun sebagian orang menuduh itu kejawen atau khurafat, padahal itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Bukhari 5417, Nabi bersabda, "Kanat Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika nisa'u summa tafarraqna ay ba'da dafni illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinatin fatubihat summa suni'a saridun fasubbitatil talbinatu 'alaiha summa qalat qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah yaqulu at-talbinatu majammatun li fuadil maridi." Yang artinya, ketika keluarga Dewi Aisyah ada yang wafat, banyak sekali kaum perempuan datang takziah. Lalu ketika mayat dikubur, perempuan-perempuan yang takziah tersebut pulang, tinggal tetangga dan keluarga dekat saja yang tidak pulang. Lalu Dewi Aisyah memasak talbina, bubur sarit dicampur dengan adonan susu yang sudah direbus. Setelah memasak, Dewi Aisyah memberi hidangan, mempersilahkan kepada mereka agar supaya untuk dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa memberi makan seperti ini di rumah duka setelah mayit dikubur, memberi makan yang seperti ini mujimmatun li fuadil maridi, membuat tenang hati orang yang sedang susah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ikutilah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan hanya perbedaan pilihan, hati kita berpaling dari para kiai dan para ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man nabiyyan min ba'di, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundi, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata war ridha ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.